Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini itu adalah video terakhir dari materi pertemuan kita. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mencari fungsi transfer dari suatu input dan juga output dengan berupa persamaan tertentu, sekarang kita akan mencoba mencari fungsi transfer dari persamaan state ya, dari state space. Jadi kalau untuk state space seperti yang sudah pernah kita pelajari juga, kurang lebih bentuk umumnya itu akan seperti ini. Ini x dot ini adalah turunan dari state, kemudian x ini adalah state-nya, z ini kita asumsikan sebagai input, kemudian y ini adalah output, dan ini juga sama ya, ini state dan juga ini adalah inputnya. Dan untuk ABCD itu adalah berupa matriks yang menghubungkan antara si persamaan-persamaan ini, seperti itu. Nah, untuk mencari fungsi transfernya, jadi sekarang untuk mencari fungsi transfernya tinggal kita rubah persamaan state ini ke dalam bentuk Laplace. Jadi ini karena ini adalah x dot atau turunan terhadap waktu, ini kita bisa asumsikan kondisi awalnya itu 0 ya, atau initial conditionnya itu adalah 0, agar bentuk Laplace-nya juga bisa lebih mudah. Nah, untuk x dot ini nanti bentuk Laplace-nya berarti tinggal seperti ini aja ya, s dikalikan dengan xs. Kemudian yang sebelah sininya akan menjadi AXS, dan selanjutnya akan menjadi ditambah B dikalikan dengan ZS, seperti itu. Nah, lalu yang sini karena sama-sama ada X, jadi bisa kita pindah ruaskan ke sini, sehingga kita akan memiliki ini ya, SI min A dikalikan dengan XS sama dengan BZS. Dan selanjutnya untuk mencari XS, bisa kita pindahkan bagian SI min A ini ke ruas kanan. Karena mereka ini berupa matriks ya, sehingga kita akan memiliki XS ini sama dengan SI min A inverse dikalikan dengan BZS, seperti itu. Lalu untuk yang persamaan outputnya sama juga, kita cari transformasi Laplace-nya. Karena di sini tidak ada turunan, sehingga bisa langsung kita rubah saja ya ke dalam domain S. Jadi YS sama dengan CXS ditambah dengan DZS, seperti itu. Nah, selanjutnya karena fungsi transfer itu hubungannya antara output dengan input, sehingga dari persamaannya output ini bagian XS-nya harus kita rubah. Kita masukkan dari persamaan yang awal ini ya, yang pertama tadi kita substitusikan ke bawah sini. Nanti kurang lebih kita akan memiliki ini ya, saya tulis ulang. Jadi YS sama dengan C, XS-nya kita ganti dengan yang atas ini, berarti C dikalikan dengan SI min A inverse B ZS, terus lalu ditambah dengan D ZS, seperti itu. Seperti ini. Nah, lalu kalian sama-sama ada ZS juga, jadi bisa kita keluarkan ya. Jadi kita punya YS sama dengan C dikali SI min A inverse B ditambah D dikalikan dengan ZS. Nah, untuk fungsi transfernya HS itu sama saja dengan output per input, YS per ZS, jadi sama dengan C dikalikan dengan SI min A inverse B ditambah dengan D, atau seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian punya state space, nah kalau misalnya diminta untuk mencari fungsi transfernya, tinggal kalian masukkan saja si matriks-matriks di state space tersebut ke dalam persamaan ini, seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi misal kita memiliki rangkaian seperti ini, lalu pertama diminta itu adalah kita disuruh mencari fungsi transfernya, tapi cari dulu state space-nya yang di sini. Jadi kita harus mencari dulu state space-nya, lalu kemudian diminta untuk mencari fungsi transfernya, di mana Vs ini adalah input dan Ix ini adalah output, dan ini adalah nilai variabelnya ya, seperti ini. Nah, untuk membuat state space itu kita kayaknya sudah pernah belajar juga ya cara membuat state space. Jadi pertama kita harus cari dulu nih variabel state-nya itu apa. Biasanya variabel state itu adalah variabel yang bisa kita representasikan dalam bentuk turunan juga gitu. Jadi karena kan tadi dalam bentuk state space kan di sini kita butuh ada x dot ya, atau turunan dari state. Sehingga untuk menentukan state-nya atau menentukan variabel state-nya, kita harus bisa cari variabel yang bisa kita representasikan juga sebagai suatu turunan. Nah, biasanya kalau misal di rangkaian kalian itu ada komponen yang bisa menyimpan energi, kayak misalnya induktor ataupun kapasitor, yang menjadi variabel state-nya itu adalah variabel-variabel yang terkandung dalam komponen tersebut. Kayak misalnya untuk yang di induktor bisa kita anggap state-nya itu adalah VL-nya, dan untuk yang ada kapasitor bisa kita anggap IC, arus IC ini sebagai state-nya juga gitu.
Nah, untuk VL itu sesuai dengan yang sudah kita ketahui juga ya, rumusnya seperti ini, dan untuk IC adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal analisis menggunakan baik itu KCL ataupun KVL seperti biasa gitu. Nah, di sini kita menggunakan KCL di note sini nih, di note 1. Dimana di sini kalau di note 1 berarti di sini ada arus I yang masuk, kemudian ada arus IX dan juga IC yang keluar, sehingga nanti persamaan KCL-nya itu adalah seperti ini ya, I sama dengan IX ditambah IC. Nah, dimana kalau kita pindah ruaskan nih, kita kan tadi punya variabel setnya berupa IC ya, jadi kita cari IC sama dengan apa. Jadi IC itu sama dengan I diambil IX, sehingga kita akan memiliki ini adalah IC-nya, ini adalah I-nya, dan IX-nya itu adalah ini. IX itu adalah yang ke bawah sini ya, berarti sama seperti V di sini. Ini adalah kenapa V? Karena kan ini dia terhubung paralel nih, resistor dengan kapasitornya, sehingga tegangannya sama. Tegangan kapasitor ini adalah V, sehingga di resistor juga ada tegangan V di sini, sehingga nanti IX itu sama saja dengan tegangan V dibagi dengan R, seperti ini. Lalu untuk mencari bentuk sederhananya, bisa kita pindah ruaskan. C ini kita pindah ruaskan ke ruas kanan, sehingga kita akan memiliki ini ya, dV per dt itu sama dengan I per C diambil V per RC, kayak gini. Atau ini kalau yang sebelah sini V nya di depan ya, jadi sini ada negatif gitu. Di sini V nya kita bisa rubah juga menjadi V dot seperti ini agar lebih mudah dalam penulisan. Min VRC ditambah I per C, kayak gitu. Nah, ini adalah persamaan state yang pertama. Nah, selanjutnya kita bisa cari lagi untuk persamaan state yang lain. Itu yang selanjutnya kita bisa menggunakan KVL pada loop yang luar. Jadi kalau menggunakan KVL itu kan hubungan antar tegangan ya. Ini kalau kita lihat lagi dari rangkaian, untuk tegangan ini ada yang Vs di sini, kemudian ada V juga di sini ya untuk yang tegangan kapasitor. Jadi kalau ingin kita analisis dengan menggunakan KVL, bisa kita lihat persamaan jadi seperti ini. Vs itu sama dengan VL ditambah dengan V. Karena di sini kan ada VL juga ya. Jadi Vs, atau bisa kita buat seperti ini. Vs diambil V itu kan sama dengan VL ya sebetulnya. Ini kan di sini ada V juga nih. Nah, sehingga bisa kita rubah juga jadi Vs itu sama dengan VL ditambah dengan V. Seperti itu. Nah, seperti ini kita punya ini. Lalu selanjutnya, karena yang kita jadikan sebagai state itu adalah VL, jadi kita akan buat VL sama dengan apa? Jadi VL itu sama dengan Vs diambil dengan V. Ini adalah VL-nya, rumus VL. Lalu ini adalah min V-nya, dan ini adalah Vs-nya. Seperti itu. Jadi ini adalah persamaan state kita yang kedua. Seperti ini. Nah, dari sini, dari persamaan set kita yang kedua, itu bisa kita rubah juga, kita berubah bentuknya. Jadi si L-nya bisa kita pindah ruaskan ke sini, sehingga kita memiliki persamaan ini ya, dI per dt sama dengan min V per L ditambah dengan Vs per L. Atau kalau mau lebih mudah, jadi ada I dot sama dengan min V per L ditambah dengan Vs per L, seperti dalam persamaan yang ini. Seperti itu. Ini adalah persamaan state-nya. Selanjutnya untuk yang persamaan outputnya, karena di soal diminta outputnya ini berupa IX. IX itu kan arus yang mengalir ke resistor ya. Berarti IX itu akan sama dengan tegangan dibagi arus. Di sini tegangannya karena ada V ya. Di IX itu sama dengan V dibagi dengan resistor atau resistansi. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah ditemukan persamaan step dan juga persamaan outputnya, tinggal kita rubah atau kita transformasikan ke dalam bentuk matriks. Seperti itu. Yang bagian sini ini adalah X dot atau turunan dari state-nya, dimana karena kita sudah memilih state-nya itu berupa V dan juga I ya, ini dan juga ini, sehingga untuk membuat dalam bentuk matriksnya tinggal kita rubah dari persamaan yang ini tadi, persamaan state yang pertama. Ini saya tulis ulang di sini ya, V dot itu sama dengan min V per RC ditambah dengan I per C. Lalu yang kedua ini, yang ini ya, ini yang kedua.
Nah, tinggal kita masukkan ke dalam bentuk matriks. Di sini adalah matriks dotnya, V dan juga I-nya, I dot. Lalu sebelah sini adalah X-nya atau state-nya, V dan juga I. Dan sebelah sini adalah inputnya itu adalah Vs. Lalu ini adalah untuk persamaan output ya. Outputnya kita sudah menentukan dia adalah IX. Ini masih sama, ini adalah state-nya. Nah, untuk membuat matriks A, B, dan juga C-nya, tinggal kita trace saja dari persamaan state ini. Gitu. Jadi untuk V dot kan dia sama dengan min V per RC ya. Sehingga di sini ada min 1 per C dikalikan dengan V. Lalu ditambah dengan I per C. Berarti ditambah dengan 1 per C dikalikan dengan I. Dan untuk Vs-nya ini adalah 0. Lalu untuk yang I dot itu adalah sama dengan min V per L. Sehingga di sini ada min 1 per L. Nanti dikalikan dengan V. Dan untuk I-nya itu nggak ada di sini ya, sehingga di sini I-nya itu adalah 0. Dan untuk yang Vs-nya itu adalah ini, Vs per L. Jadi di sini ada 1 per L, di sini dikalikan dengan Vs. Seperti itu. Dan untuk persamaan outputnya hanya ini aja ya, V per R. Jadi di sini ada 1 per R dikalikan dengan V. Dan untuk I-nya itu adalah 0. Seperti itu. Nah, nanti tinggal kita masukkan saja nilai R, C, dan juga L-nya nih seperti yang ada di soal. Nah, setelah dimasuk-masukkan, kurang lebih nanti kita akan memiliki matriks A, B, dan juga C-nya adalah seperti ini nilainya. Itu. Nah, setelah diperoleh state space-nya, baru bisa kita cari fungsi transfernya dengan menggunakan rumus ini tadi ya, fungsi transfer untuk state space. Jadi nanti tinggal kita cari dulu nih, yang pertama biasanya dicari dulu SI min A, kayak gini. Ini adalah matriks SI, ini matriks A, nanti hasilnya ada seperti ini, lalu kita cari inverse-nya. Kita nanti inverse-nya kurang lebih akan seperti ini. Yang terakhir baru kita masukkan lagi ke rumus ini, ke rumus HS. Gitu, ini C-nya tadi ada ya di slide sebelumnya. Ini adalah SI min A inverse-nya nih, segini. Nah, ini adalah matriks B-nya. Lalu tinggal kita sederhanakan, kita kita kalkulasi perkalian matriksnya ini. Lalu nanti kita akan peroleh bentuk sederhananya kurang lebih seperti ini. Ini adalah fungsi transfer dari state space kita. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah mengenai network stability. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki persamaan dari HS, dari fungsi transfer, itu sebetulnya bisa kita analisis kestabilan dari sistem kita itu seperti apa. Nah, cara menganalisisnya, kalau HS kan dia sebetulnya adalah YS per XS ya biasanya. Nah, nanti ini adalah berupa polinomial, ini juga berupa polinomial. Nah, untuk mengecek kestabilan, itu salah satunya bisa kita cek dari lokasi pol dari sistem itu sendiri. Jadi untuk lokasi pol itu kan bisa dicek dari yang persamaan bagian bawah sini nih. Jadi nanti kita akan cari dulu XS sama dengan nolnya itu seperti apa. Nah, nanti kalau udah ketemu, itu adalah lokasi dari pol kita ya, pol sistem kita. Nah, kalau misalnya lokasi pol sistem kita itu ada di sebelah kiri, kayak misalnya ini nih, ada di bagian sebelah kiri, di left half plane, berarti itu artinya sistem kita adalah stabil, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada salah satu pol nih, misalnya seperti di gambar ini, ada di titik tengah-tengah sini, biasanya dia sifatnya adalah critically stable. Gitu. Jadi untuk mengecek kestabilan, salah satunya dengan cara yang paling mudah, bisa kita cek dari lokasi pol dari sistem tersebut. Seperti itu. Oke, cukup sekian materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.